Pernikahan Amar Zoni dan Irish Bella diprediksi tidak akan sampai memasuki tahun kelima. Pasalnya sebelum anniversary pernikahan kelima pada April mendatang, Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok sudah memutus pernikahan mereka. Hingga saat ini cerai dari Amar menjadi harga mati bagi Ibel. Lantas siapkah Amar membacakan ikrar talak untuk Ibel sementara ia masih berada di balik jeruji besi? Apakah Ibel tidak memperkenankan Amar video call dengan kedua anaknya lantaran tak mau ada bukti digital tentang keberadaan Amar di Hotel Prodeo? Benarkah rumah tangga Aditya Zoni dengan Yasmin O juga berada di tubir perceraian lantaran Aditya sempat mengabaikan istri dan anaknya demi mendukung Amar? Sebelum menyaksikan jawabannya, izinkan saya Maria Andromeda pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Barista, berita artis ternama setiap Sabtu dan Minggu hanya di RCTI. Pemirsa, 28 April nanti harusnya Amar Zoni dan Irish Bella akan merayakan anniversary pernikahan yang kelima. Sayangnya, sebelum anniversary pernikahan mereka, Pengadilan Agama Depok bakal memutuskan Amar dan Ibel resmi bercerai. Saya ingin meminta maaf kepada seluruh penggemar saya dan untuk mungkin beberapa pihak juga yang merasa dirugikan atas keputusan yang saya ambil ini. Tapi mohon dipahami bahwa keputusan ini adalah keputusan yang sudah saya pikirkan secara serius. Jadi untuk rekan-rekan media semuanya, itu aja yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf kalau saya ini masih banyak salahnya. Semoga kita semua bisa bertemu lagi di keadaan yang lebih baik ya. Digugat cerai saat dirinya tengah terpuruk, tentu saja membuat Amar sempat mengalami depresi. Harapan Amar agar Ibel mau memaafkan semua kesalahannya dan membatalkan perceraian harus kandas, lantaran Ibel memilih berpisah dari Amar. Apalagi mengingat kondisi sang ayah yang tengah berjuang melawan kanker hati semakin membuat hati dan jiwa Amar tak tenang. Lantas benarkah kini Amar sudah mulai bisa menerima nasibnya yang harus kembali merasakan dinginnya lantai penjara? Bang Amar baik-baik aja sih, alhamdulillah sehat-sehat aja. Semakin gemuk dia. Mungkin lebih pas lah sekarang, lebih ikhlas gitu loh. Kita nggak tahu isi kepala dia gimana, isi hati dia kita nggak tahu gimana. Cuman yang saya lihat secara visual, Bang Amar lebih ikhlas, merasa lebih ikhlas dan nggak banyak bicara. Ya mungkin itu salah satu tandanya dia depresi ya atau gimana. Tapi cuman yang saya lihat dia lebih ikhlas, lebih tenang gitu loh. Nggak kayak yang kedua. Kalau kedua kan ya nangis segala macam, lebih menunjukkan lah. Tapi kalau yang ketiga ini dia lebih diam, lebih kalem aja. Karena keluarga ini kan kalau adiknya si Arman, Aditya Zoni kan sibuk. Kemudian kalau si Panji ini, si bungsu ini kan sibuk mengurus bapaknya di rumah sakit gitu. Jadi memang berbagi tugas. Memang yang rutin ya saya untuk ini. Alhamdulillah awal memang ya siapa sih yang nggak depresi, nggak ada orang enak di penjara ya. Namun membaiklah kondisi mentalnya, membaik. Kalau menurut aku ya kayak wajar aja sih kenapa dia terpuruk, karena itu perbuatan dia sendiri gitu. Konsekuensinya dia tahu apa yang dia perbuat dan dia harus menerima konsekuensinya. Pastinya sebagai manusia ya, Amar saat ini sedang mengalami situasi yang sangat berat dalam bidang dalam rumah tangganya maupun keluarganya dan juga finansialnya. Ibel memutuskan untuk menggugat Amar di sidang agama ya, untuk menceraikan Amar. Itu juga membuat Amar terganggu psikologinya, tertekan, ditambah lagi dengan ayahnya yang sakit keras. Ya, meski awalnya Amar sempat mengalami depresi, namun kini Amar sudah mulai bisa menerima keadaannya. Amar sadar
jika apa yang dialaminya saat ini adalah bagian dari ujian hidup yang memang harus dijalaninya. Dan penjara seolah mampu membuat jiwa Amar bergetar hingga memutuskan bertobat dan meminta ampun kepada Yang Maha Pengampun. Jika Amar yang awalnya hanya menangis dan menyesali nasibnya, kini justru memilih mendekatkan diri kepada Sang Halik. Amar bahkan kini rajin menjalani puasa Daud yang sebelumnya tak pernah dilakukan. Nggak, dia nggak minta-minta sih. Bawain aja, kita bawain makanan, dia nggak minta beli ini beli itu, nggak ada request. Amar pasti sedih banget lah gitu kan, sedih banget, penyesalan juga bagi dia kan. Ya tapi itulah hidup lah Bang ya, roda berputar, kadang kita di atas kadang kita di bawah gitu loh. Jadi memang ya harus kita lanjutin aja gitu. Menjalani puasa Daud ya, Amar menjalani puasa Daud, ibadahnya sangat bagus, emosinya stabil, dan kalau dikatakan depresi enggak lah, udah membaik kondisi Amar itu. Amar udah semangat lagi menjalani hidup, bisa menerima kenyataan. Dia sudah punya beberapa rencana ke depan. Kemarin saya jenguk Amar 2 hari yang lalu. Ya memang Amar sekarang udah berewokan ya, dan di jidatnya itu udah hitam banget tuh, kelihatan banget kalau memang sekarang memang Amar fokusnya kepada ibadahnya dia secara agama. Memang Amar itu secara manusia tidak sempurna lah. Ini adalah bagian yang kita bahas adalah ketidaksempurnaan seorang Amar Zoni. Pastinya Amar minta tolong beberapa hal. Pertama, waktu pertama kali saya menjenguk dia yang awal-awal itu dia minta untuk dibawakan Al-Quran untuk biar dia bisa beribadah. Yang kedua, memang banyak kali juga dia minta makanan kesukaannya dia. Jadi kalau saya datang saya bawakan makanan. Sudah mulai bisa menerima nasib membuat pikiran Amar jadi lebih terbuka. Penjara tak lagi menjadi penghalang bagi ayah 2 anak ini untuk berkreasi. Sambil menahan rindu kepada kedua putranya, Amar memilih menuangkan perjalanan kisah hidupnya dalam sebuah buku. Dalam buku yang tengah ditulisnya, Amar akan mengungkap rahasia kelam hidupnya yang tak diungkap ke publik. Lantas benarkah Amar juga akan mengungkapkan alasan dirinya menjadi pecandu narkoba? Buku loh tentang Amar Zoni sendiri. Jadi Amar saat ini kapan itu meminta saya buku dan bolpen. Dia sedang menulis buku tentang dirinya, jadi kilas balik dirinya mulai sebelum jadi artis, masa kecilnya sebelum jadi artis kemudian kenapa dia tersandung kasus narkoba ini. Nanti akan di dalam buku tersebut akan dijelaskan Amar beberapa hal yang memang selama ini publik nggak tahu. Jadi sebenarnya tujuannya untuk ini kilas balik Amar ya, Amar yang terakhir kembali, Amar yang sudah bertobat dan insya Allah berjanjilah tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Jadi sebagai untuk inspirasi saja, untuk sumber inspirasi kepada para generasi muda gitu loh, bahwa seseorang bisa saja jatuh namun dia bangkit lagi. Seseorang bisa saja melakukan sebuah kesalahan namun Allah itu selalu membuka jalan bila manusia itu ingin bertobat. Jadi Amar curhat pada saya, kangenlah dengan bapaknya. Harusnya saat-saat begini dia yang mendampingi bapaknya. Iyalah curhat tentang bapaknya, terutama tentang bapaknya dan anak-anaknya. Saya tidak padanya kondisi bapaknya seperti apa. Dia tahu gitu loh, dan dia tahu. Sebagai ibu angkat Amar, Shanti memang prihatin dengan kondisi Amar. Namun Shanti tetap memberi dukungan untuk Amar agar tetap semangat. Penjara bukanlah akhir hidup Amar. Shanti berharap Amar nanti bisa menjalani rehabilitasi agar tak lagi kecanduan narkoba. Kalau saya nggak pernah, karena fokus saya memang ke Amar. Fokus saya adalah mendampingi Amar, fokus saya adalah menguatkan Amar, fokus saya adalah mengingatkan selalu Amar bahwa ini bukan akhir dari segalanya. Gitu. Si Amar terpuruk, enggak lah ya. Saya ini tahu benar lah kondisi Amar. Makanya saya juga kurang sepakat kalau dikatakan kondisi Amar terpuruk. Amar tidak dalam kondisi terpuruk. Ya terpuruk dalam arti yang bagaimana, kalau orang di dalam tidak bisa bekerja itu memang tidak ada penghasilan. Ya. Kemudian kalau mentalnya terpuruk, enggak. Amar normal, Amar sehat. Kondisi mentalnya cukup stabil. Membutuhkan saat ini adalah doa dan dukungan aja. Doa ya, terutama doa dari para fansnya Amar agar semua ini segera berakhir.
Harapan kami, saya terutama adalah Amar kembali direhabilitasi, dan pastinya doa saya bahwa ini adalah menjadi yang terakhir buat Amar. Sebenarnya kalau dibilang pecandu, Amar mungkin salah satunya bisa dikatakan sebagai pecandu ya, karena memang saya juga sebagai sahabat yang saat itu padahal hampir tiap hari bertemu, membicarakan tentang bisnis, olahraga dan lain sebagainya juga kecolongan gitu. Karena memang Amar juga seringkali berjanji pada keluarganya maupun saya bahwa Amar akan berhenti dan tidak akan menggunakan lagi. Karena kasihan ya, karena kan dia juga punya anak kecil, terus juga rumah tangganya juga masih baru juga kan. Tapi di satu sisi juga mungkin ya itu salah satunya dia untuk menenangin diri dia, karena dia juga kan seorang public figure. Karena kita juga nggak pernah tahu nih masalah orang seperti apa ya kan, kayak gitu sih. Cuman ya sangat disayangkan kenapa bisa 3 kali terjadi gitu. Kenapa dia nggak, seharusnya kan 1 kali aja gitu kan udah bisa tobat gitu kan, tapi ini sampai 3 kali. Menurut saya cukup miris ya, karena kan seharusnya setelah mendapatkan kejadian itu untuk pertama atau kedua kalinya ya lebih baik mendekatkan diri kepada Tuhan gitu, tapi ternyata tidak digunakan sebagai bahan evaluasi untuk masa depan selanjutnya kayak gitu. Sementara kasus Amar yang harus kembali mendekam di balik jeruji besi lantaran kembali terjerat kasus narkoba untuk ketiga kalinya, serta keretakan rumah tangga sang kakak, rupanya berimbas kepada rumah tangga Aditya Zoni sang adik. Ya, selama ini Aditya Zoni seolah menjadi garda terdepan yang selalu membela Amar. Namun lantaran sibuk dan fokus memikirkan nasib sang kakak, rumah tangga Aditya dengan Yasmin O rupanya juga tengah diguncang prahara. Yasmin kabarnya kesal lantaran suaminya lebih fokus memikirkan nasib sang kakak hingga mengabaikan istri dan anaknya. Yasmin bahkan mengunfollow Adit di media sosial. Lantas apa kata Adit terkait nasib rumah tangganya yang kabarnya tengah berada di ambang perceraian? Dan saya juga bilang sama Yasmin, kalau hal seperti ini akan kejadian lagi 1000 kali. 1000 kali yang seperti ini. Cuma kita harus sama-sama kuat, karena kita saling mencintai. Dari itu cuman amarah cewek aja mas, gitu kan. Amarah dia lagi kesel, lagi bete, lagi sebel, dituangkan ke sosial media. Kalau misalkan untuk hubungan kita baik-baik aja, gak ada masalah apa-apa. Udah baik kan. Ya, kabar jika rumah tangga Adit tengah bermasalah seolah makin diperkuat lantaran Yasmin memilih pergi ke Malaysia pulang ke rumah orang tuanya. Yasmin kabarnya kesal lantaran meski sudah memperingatkan dan protes ke Adit lantaran lebih fokus mengurus sang ayah dan kakak, namun Adit seolah abai akan protesnya sang istri. Kalau ke Malaysia itu kan gini mas, dari lahir Zain itu belum ketemu keluarganya yang di Malaysia. Iya, kakek neneknya yang di Malaysia. Jadi kakek neneknya ini pengen ketemu sama Zain, gitu kan. Saya pun diajak juga, ayo ke Malaysia bareng. Cuman kan kita lagi urusan dapil ya, lagi turun ke masyarakat dan akhirnya alhamdulillah istri juga mengerti. Ya udah, yang pergi jadi istri sama Zain, sama kemarin ditemenin sama ibunya. Sama mama temenin. Jadi berempat ke Malaysia, sama bapaknya juga. Namun kabarnya kini rumah tangga Aditya dan Yasmin sudah membaik. Lantaran Aditya mencoba memberi pengertian kepada Yasmin perihal dirinya yang kurang perhatian kepada sang istri. Lantas benarkah Yasmin melarang Aditya untuk tak lagi ikut campur masalah Amar kakaknya? Pegang teguh karena untuk apa kita berpisah kalau misalkan kita dari awal saling mencintai. Jadi harus saling mengerti lah gitu kan. Dan saya pun paham Yasmin kenapa seperti itu.